Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa setanah air, salam ekonomi konstitusi. Saat ini saya berada di aliran irigasi yang berada di belakang rumah kami, yang berasal dari pegunungan Bukit Andalas, mengaliri persawahan yang berada di bawahnya, di daerah sekitar Kecamatan Kuranji. Kenapa saya memilih lokasi irigasi ini? Pagi ini kita ingin mempertanyakan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa yang selalu mempermasalahkan utang luar negeri atau utang Indonesia sebagai nyinyir. Baiklah, kita terima pernyataan itu. Tetapi pilihannya ada dua. Nyinyir saat ini atau nyonyor di masa depan oleh jeratan utang yang cukup besar. Kita ingin membandingkan secara sederhana saja. Di saat Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2006, Presiden SBY berhasil melunasi utang kepada IMF sebesar 9,1 miliar US dollar atau setara kurs saat itu sebesar 117 triliun lebih. Bandingkan ketika Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selama 10 tahun di era Presiden SBY, penambahan utang kita hanya sebesar 1.309 triliun rupiah. Tetapi 4 tahun Presiden Joko Widodo memerintah, utang luar negeri kita bertambah sebesar 1.809 triliun rupiah lebih. Dengan Menteri Keuangan yang sama, apakah kita tidak boleh nyinyir dengan keadaan ini? Bandingkan tambahan hutang yang dipublikasi oleh data statistik internasional yang menyatakan peringkat kita sebagai negara terbesar dalam utang nomor 7 di dunia, dengan jumlah hutang per tahun 2019 sebesar 5.910 triliun lebih. Bahkan utang ini tidak dianggap cukup. Tahun 2020 ini, pada bulan September, Sri Mulyani mengajukan utang baru sebesar 810 triliun lebih. Dengan utang yang dipublikasi oleh IDS tadi, maka dengan tambahan 810 triliun lebih tadi, total utang Indonesia per September 2020 menjadi 6.720 triliun lebih dengan Menteri Keuangan yang sama. Melalui aliran irigasi ini, kita bertanya, kemana aliran utang itu mengalirnya? Dengan Menteri Keuangan yang sama, apakah kita tidak berhak nyinyir? Atau kita memilih nyonyor di masa depan setelah Presiden SBY berhasil melunasi